semua di rumah. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hewan sahabatku. Acuan kita dalam pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran di tema 1, subtema 2 adalah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagai jenis hewan yang hidup di Asia Tenggara dan cara perkembangbiakannya. Perkembangbiakan hewan yang akan dipelajari di hari ini adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini melalui 3 cara. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Nah, anak-anak semua masih ingat enggak perkembangbiakan generatif di kelas 5 itu seperti apa? Nah, Siska ingatkan lagi. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, burung, dan hewan unggas lainnya. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya hewan vivipar ini adalah kambing, kucing, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah ular, kadal, dan masih banyak lagi. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Anak-anak, ada yang tahu perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu apa? Nah, betul sekali. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan adalah proses perkembangbiakan tanpa proses perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama melalui membelah diri, yang kedua melalui fragmentasi, dan yang ketiga melalui bertunas. Di gambar ini adalah contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Amoeba berkembang biak dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah cara berkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya membagi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel 1 ini. Hewan bersel 1 adalah hewan mikroskopis karena hewan ini berukuran sangat kecil sehingga kita melihatnya membutuhkan alat pembesar seperti mikroskop. Gambar yang ketiga adalah hidra. Hidra berkembang biak dengan cara tunas atau pertunasan. Pertunasan yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya yang beberapa lama kemudian penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah individu yang baru. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, sekarang mari kita jalan-jalan ke negara tetangga yang paling terdekat dengan kita yang bergabung dalam ASEAN. Nah, anak-anak masih ingat ASEAN itu terbentuknya pada tanggal berapa? Nah, benar sekali jawaban kalian semua. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam organisasi ini adalah
dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanak Kauman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Tujuan berdirinya ASEAN yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Salah satu persamaan dari negara ASEAN bermata pencaharian sebagai petani. Kenapa? Karena kondisi geografis kawasan Asia Tenggara yang sangat mendukung untuk bercocok tanam. Dan salah satu perbedaannya adalah agama mayoritas di negara masing-masing. Nah, sekarang coba kalian cari persamaan dan perbedaan lainnya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut? Masih ingat sila keempat? Sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat, contohnya berdiskusi kelompok, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, bergotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekitar, dan pemilihan ketua kelas. Nah, bagaimana cara kita bersikap pada penerapan sila kelima? Yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, saat membagi tugas kelompok harus adil dan merata. Yang ketiga, suka berhemat. Yang keempat, suka bekerja keras. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, sekarang kita belajar tentang mencatat, menemukan ide pokok, dan membuat kesimpulan. Masih ingat kesimpulan itu apa? Nah, kesimpulan adalah kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa ide pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Cara membuat kesimpulan yang pertama, membaca teks dengan teliti dan seksama untuk dapat mengetahui kesan umum serta maksud dari penulis atau pengarang. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menulis kembali pokok pikiran dengan kalimat kalian sendiri secara ringkas. Yang terakhir, menyampaikan kembali isi informasi yang telah ditulis secara jelas dan runtut. Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang memuat seluruh isi teks yang dibahas dengan kalimat efektif dan mudah dipahami. Adapun isi dari kesimpulan sendiri yaitu ringkasan isi teks dengan memuat informasi secara singkat, jelas, dan padat. Di subtema 1, kalian semua sudah belajar membuat play-doh. Nah, di subtema 2 ini silakan kalian semua berkreasi. Demikian pembelajaran di subtema 2 ini. Anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah